Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan. Bulan penuh rahmah, maghfirah, bulan penuh kasih sayang. Banyak sekali keutamaan-keutamaan bulan Ramadan di dalam Islam. Di antaranya saya ingin mengutip sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda dan Allah Azza wa Jalla berfirman, sebuah hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam itu untuknya, kecuali puasa itu untukku dan aku langsung akan membalasnya. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa siam atau puasa ini untuk Allah Azza wa Jalla? Karena di dalam saum itu tidak ada kecuali keikhlasan. Seluruh orang yang berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, saum itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung membalasnya. Artinya ketika Allah Azza wa Jalla yang langsung membalas, ini balasannya akan sangat banyak dan melimpah sekali. Karena Allah Azza wa Jalla karim, Allah Azza wa Jalla maha rahim, Allah Azza wa Jalla maha ghani, maha kaya, maha besar kasih sayangnya. Ketika memberi, maka akan memberi dengan sesuatu yang sangat banyak sekali. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah junnah. Junnah adalah tameng yang menghalangi seseorang dari api neraka. Artinya, orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, dirinya akan dihindari oleh Allah, akan dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Wasiyamu junnah. Dia akan masuk ke dalam surga dan terbebas dari neraka. Wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Dan Allah mengatakan ketika di antara kalian berpuasa, maka jangan berkata-kata rafas, jangan berkata-kata kotor, jangan berkata-kata jorok, wala yaskhab, dan juga jangan menghina orang lain. Ya, sebab orang yang berpuasa ketika dia berkata buruk, berkata jorok, berkata kotor, menghina orang lain, maka pahala puasanya akan gugur. Dia hanya akan mendapatkan haus dan lapar saja tanpa mendapatkan pahala puasa dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Seandainya ada orang yang mencela dan mengajak berkelahi, maka jangan diladeni, katakan inni shaim, aku sedang berpuasa. Dan juga dikatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyab indallah min rihil misk. Rasulullah bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla dari aroma kasturi. Bau mulut orang yang berpuasa ini sangat mulia sekali, karena bau mulutnya dikarenakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan bau mulut orang yang tidak berpuasa, itu sangat dibenci dan diperintahkan oleh Rasul SAW untuk dihilangkan dengan cara bersiwak. Tetapi bau mulut orang yang berpuasa ini disukai dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan lebih wangi daripada aroma kasturi. Sebagaimana darah yang keluar itu harus dicuci dikarenakan itu adalah najis. Tapi kalau darah itu keluar karena Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang syahid di medan perang, maka dia tidak perlu dimandikan, bahkan tidak perlu disalatkan, langsung dikuburkan.
segala sesuatu kalau sudah karena Allah Azza wa Jalla, maka hal itu akan menjadi sangat mulia sekali. Nah kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa, dia mendapatkan dua kebahagiaan. Ada dua kegembiraan untuk orang yang berpuasa. Ya. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Ketika dia berbuka, maka dia bergembira karena berbuka itu. Yang kedua, ketika dia wafat, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bergembira karena membawa pahala puasa. Ini dua kegembiraan untuk orang-orang yang berpuasa. Dan berbuka di sini ada dua macam. Yang pertama, buka harian, yaitu setiap maghrib kaum muslimin berbuka. Boleh makan lagi, boleh minum lagi. Ketika itulah kaum muslimin berbahagia. Yang tadinya lapar dia bisa makan, yang tadinya haus dia bisa minum. Atau buka dalam artian buka besar, yaitu pada tanggal 1 Syawal, ketika dia sudah menyelesaikan ibadah Ramadan, dia sudah menyelesaikan kewajiban yang Allah Azza wa Jalla bebankan kepadanya. Di tanggal 1 Syawal, maka mereka seluruhnya berbuka, dan ini adalah waktu yang paling bahagia. Waktu yang sangat bahagia dan ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin karena mereka sudah menyelesaikan ibadah Ramadan. Yang kedua, ketika mereka berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla di hari wafatnya, dia membawa pahala puasa yang sangat besar, dan puasa ini pun akan menjadi syafaat ya bagi orang-orang yang melakukannya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqamahan untuk senantiasa beribadah kepada Allah, terutama di bulan Ramadan ini dengan banyak qiraatul Quran, dengan banyak zikrullah, dengan banyak salat, dengan banyak bersedekah dan ibadah lainnya. Sebab ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu lebih Allah Subhanahu wa taala sukai daripada ibadah-ibadah yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Al-Hidayah Bogor membuka pendaftaran peserta didik baru. SMP Al-Hidayah Bogor hadir sebagai media pendidik umat yang berupaya memadukan pendidikan nasional dan pesantren dengan konsep Islamic Boarding School. Dengan tenaga pengajar lulusan dari dalam dan luar negeri, SMP Al-Hidayah Bogor memiliki program unggulan di antaranya program tahfidz Quran, hafalan hadis, pembiasaan puasa sunnah, pidato bahasa Inggris dan Arab, serta pengetahuan umum yang proporsional. Daftarkan putra-putra Anda sekarang juga dan jadi bagian dari keluarga besar SMP Al-Hidayah Bogor.